Dan tidak lupa pula kita senantiasa bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin, hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau boleh bertanya, ini peringatan Isra Mi'raj sudah menjadi adat ataupun hanya kebiasaan kita saja? Ini adalah suatu adat yang baik ataupun adat yang buruk kira-kira? Karena ini bukan ibadah, tetapi ini suatu adat yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita mengamalkan hadis Nabi dengan hadir di tempat seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas absus salam. Ketika Nabi pertama sampai di kota Madinah, hadirin, satu hadis yang pertama kali, nasihat yang pertama kali beliau sampaikan, ya ayyuhan nas absus salam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, saling mengucap salam. Kira-kira di tempat ini saling salam apa enggak kita? Saling salam apa tidak? Berarti ini peringatan kita telah mengamalkan satu sunnah Nabi. Yang kedua, kata Nabi, wasilal arham, sambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Kira-kira kalau hadir di sini, mau duduk di sini, silaturahminya tersambung apa tidak? Alhamdulillah. Dua hadis Nabi, dua anjuran Nabi telah kita amalkan. Dan yang ketiga, ini belum, tapi segera insya Allah, wa'at imut ta'am, dan memberi makan. Sudah dikasih makan apa belum? Nah, ini ibu-ibu yang bilang sudah, berarti habis sudah kuenya itulah. Tolong ditambah panitia, takutnya habis makanan pulang sudah. Wa'at imut ta'am, dan ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang memberi makan, suka memberi makan. Dan orang yang memberi makan ini jangan khawatir. Nih para panitia, ibu-ibu yang sampai saat ini tangannya masih keciuman bau bawang, yang masak lah, jangan khawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wada'at ta'amun illa wada'allah fihi barakah. Tidaklah pian hidangkan suatu makanan, tidaklah pian berikan suatu makanan, kecuali Allah telah menyelipkan di dalamnya keberkahan. Jadi ini para ibu-ibu panitia yang sibuk masak lah, jangan khawatir. Karena sebab pian, karena gara-gara pian, kita semua dapat berkah. Apa berkahnya? Makanan yang dihidangkan itu terdapat keberkahan. Dan ingat, arti keberkahan, tahu arti keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bagaimana bisa bertambah kebaikan? Itu bisa jadi amal jariah, kebaikan terus bertambah. Bagi siapa? Bagi yang masak, bagi yang menghidangkan, bagi yang memberikan makanan. Siapa yang memakan? Orang yang sholat, orang yang zikir, orang yang hadir majelis. Maka karena sebab itu makanan, perutnya tidak lagi kosong, perutnya tidak lagi lapar, dia bisa sholat, dia bisa zikir. Maka orang tersebut beribadah kepada Allah, si pemberi makan dapat amal jariah. Dia tidak hadir majelis, dia tidak zikir, namun gara-gara makanan yang dia hidangkan, dia dapat itu semua. Untung apa enggak? Berarti tiga keadaan ini ada saat ini. Sisa yang terakhir, wasallu bil laili wan nasi niyam, dan bangun malam, kata Nabi, ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Kalau empat ini kita kerjakan, tiga sudah kita kerjakan hadirin, tiga sudah kita laksanakan, tiga sudah pian lakukan, tinggal yang satu terakhir, pian bangun malam ketika manusia sedang tidur. Maka silahkan, kata Nabi, masuk surga dengan keadaan selamat. Mau ndak masuk surga? Paling mudah masuk surga itu golongan perempuan. Tapi kenapa, kata Nabi, juga yang paling mudah masuk neraka perempuan? Perempuan paling mudah masuk surga.
Cuman paling banyak tergelincir ke dalam neraka perempuan. Dikatakan oleh Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj, beliau melihat di dalam neraka paling banyak perempuan. Perempuan ini paling sering lupa kebaikan. Kebaikan suami sudah 20 tahun. Suami sekali aja lah buat salah, itu kebaikan 20 tahun dilupakan. Betul apa enggak? Yang bilang betul pelakunya berarti. Ini perempuan. Isra Mi'raj adat yang baik, cuman ada adat yang buruk. Ini mumpung banyak ibu-ibu di sini. Ini adat yang buruk yang sering terjadi. Jadi adat itu adat yang baik ada, adat yang buruk juga ada. Adat yang buruk contohnya kalau bisa tinggalkan. Ini ulun tanya, kita tanya, ibu-ibu di sini di Mekarjaya yang megang duit istri apa bapaknya? Istri apa bapaknya? Baik apa buruk itu kira-kira? Baik menurut pian, belum tentu menurut agama. Ini tak kasih cerita lah, kasih cerita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya istri Sayyidah Khadijah. Ini Masya Allah. Ini kita doakan ibu-ibu yang bisa membuat terselenggara acara ini, yang bisa mengadakan kegiatan majelis karena pikiran, hartanya, lah dukungannya. Ini luar biasa. Yang tahu Sayyidah Khadijah, manusia yang masih hidup, perempuan yang masih hidup yang Allah kirim salam kepadanya. Allah kirim salam. Kenapa bisa Sayyidah Khadijah mendapat salam dari Nabi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, magirtu ala imra'atin magirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah punya rasa cemburu melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah. Nabi punya istri banyak, namun yang paling cemburu istri Nabi terhadap perempuan yang lain, Sayyidah Aisyah terhadap istri-istri Nabi yang lain, itu kepada Sayyidah Khadijah. Tahu kenapa Bian Sayyidah Aisyah begitu cemburu? Dalam riwayat Sayyidah Aisyah ini dikawin oleh Nabi 3 atau 4 tahun setelah Sayyidah Khadijah wafat. Jadi Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak punya istri yang lain. Ini sampaikan sama suami pian lah. Suami pian kalau mau ikut sunnah yang betul gitulah. Jangan cuman kawinnya toh. Nabi kalaunya menikah lagi setelah istri pertama wafat, baru Nabi kawin dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Zainab, lain sebagainya. Setelah istri pertama maka mudah-mudahan takutnya suami pian berdoa cepat istri pertama wafat lah. Kenapa? Mau ngamalkan sunnah katanya lah. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah punya cemburu yang luar biasa kepada istri Nabi yang lain melebihi rasa cemburu kepada Khadijah. Padahal Sayyidah Aisyah tidak pernah berkumpul dengan Sayyidah Khadijah dalam satu ikatan perkawinan bersama Nabi. Tidak sejaman. Kenapa? Nabi kawin dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak kawin dengan perempuan manapun. Tapi kenapa bisa cemburu? Karena kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sering memuji istrinya. Nah ini pelajaran. Nah tolong sampaikan sama suami pian. Ini satu sunnah Nabi. Berlaku mesra, romantis sama istri. Pernah enggak suami pian romantis sama pian? Panggilan sayangnya ada. Uma Udin, ya, Ibu Utuh misalnya. Itu bukan panggilan sayang, memang nama anak pian. Pernah panggil yang Hani, apa? Habibati, Zaujati, geli dengernya katanya lah. Ini gara-gara salahnya pian. Akhirnya apa? Suami pian tidak bisa mengikuti sunnah Nabi. Nabi kalau manggil Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Luar biasa lah. Pernah dipanggil suami pian dengan mesra seperti ini sunnah Nabi.
Makanya pian pulang dari sini lah, mau dapat keberkahan peringatan ini, amalkan apa yang didengar. Nanti pulang dari sini, sayangku, nanti biar dibalas sama suami pian. Jadi ada cerita lah, kakek-kakek umur 70, umur sudah 70 tahun, tapi kalau manggil istrinya, nenek-nenek yang bikinkan kopi, sayang, makannya sudah siap apa belum? Nenek-nenek sama kakek-kakek panggil sayang-sayangan. Mesra benda. Ada yang muda bertanya ke, apa rahasianya? Apa rahasianya sehingganya seumur begitu sampai setua itu masih tetap mesra? Kata si kakek, cu, rahasianya karena aku lupa nama nenekmu. Ketimbang jadi masalah lah. Jadi Nabi SAW mengajarkan mesra. Nah ini sampaikan sama suami dia. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah bercerita kepada keponakannya, artinya kepada anak keponakannya, bahwasanya dia dan Nabi SAW itu sering mandi bareng. Habis berhubungan suami istri, Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sering mandi bareng. Ini sunnah Nabi. Apalagi musim kemarau ya, biar hemat air. Pernah enggak yang seperti ini? Pernah apa enggak? Pernah apa tidak? Yang bilang pernah ternyata janda lah. Nah, ini bahaya. Yang bilang pernah ternyata masih gadis. Na'udzubillah. Nah ini satu sunnah Nabi SAW. Berlaku mesra. Apalagi sunnah Nabi SAW. Disampaikan juga sama suami pian, suka ngajak istri jalan-jalan. Disampaikan ya. Pernah enggak pian diajak jalan-jalan? Oh seringnya ke kebun katanya lah, seringnya beres karet, seringnya ke ladang. Jalan-jalan, bukan ke ladang, bukan ke kebun. Jadi jalan-jalan, ajak istri itu sunnah Nabi. Dan salah satunya tadi, memberi makan yang halal, ini akan dihitung sedekah. Nah, jadi kembali ke cerita Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi satu-satunya ketika beliau berumah tangga, kecuali setelah wafat Sayyidah Khadijah, baru beliau menikah lagi. Lalu kenapa Sayyidah Aisyah begitu cemburu? Karena kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sering memuji Sayyidah Khadijah. Walaupun sudah wafat, Nabi sering menyebut namanya. Khadijah begini. Kira-kira kenapa hadirin? Nabi sering memuji Sayyidah Khadijah, kira-kira kenapa? Karena perlakuan Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Karena ketaatan Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi. Dalam riwayat ini Sayyidah Khadijah kaya raya, pedagang besar, importir dari negara satu bawa ke negara yang lain. Salah satu resellernya pian tahu, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi sebelum menjadi Nabi, beliau pernah menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah. Artinya ini kaya raya, bangsawan, ternama, terkemuka, itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Tapi ketika menikah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Khadijah, "Ya Muhammad, wahai suamiku, wahai kekasihku, hartaku, hartamu." Ada seperti ini perempuan. Hartaku, hartamu. Milikku, milikmu. Gunakan seluruh hartaku untuk dakwahmu. Ini perempuan kaya raya, pemimpin suku Quraisy, ternama, terkemuka, bangsawan. Ketika dia menikah dengan Nabi yang umurnya lebih muda, yang dulunya pernah menjualkan dagangannya, dia sami'na wa ata'na. Beliau menurut, mengikut apa kata suaminya, walau status sosialnya lebih tinggi daripadanya. Ini ajaran Nabi. Jadi kalau kira-kira yang ngatur rumah tangga pian ngikut ngajaran Nabi atau tidak? Yang pegang uang pian ngikut ajaran Nabi atau tidak? Nggak ada yang jawab ini. Mencurigakan ini. Jangan-jangan yang pegang duit ini pian semua.
Coba pian bayangkan lah, suami pian, Masya Allah, orangnya berwibawa, orangnya ditakuti di kampung. Jangankan ketemu, lihat bayangannya saja orang takut sudah. Tapi giliran mau beli rokok, mak, bagi duit beli rokok, kira-kira elok apa enggak? Bagus nggak dilihat? Ada pentol lewat, mak, minta duit buat beli pentol. Ini suami apa anak kira-kira? Bagus atau tidak? Nah, ini bukan sesuatu yang bagus. Ini bukan adat yang bagus. Kira-kira mau diubah apa enggak ini? Insya ya, bukan berarti harus suami pian pegang uang, pian bantu ngitungkan, pian bantu mengaturkan. Jangan jadi pengatur maksudnya. Yang kepala rumah tangga suami pian apa pian? Suami. Sedangkan istri adalah pendorong, pengingat, pengajak. Suami yang mengatur itu semua. Ini satu contoh lagi yang mudah. Suami pian nyetir mobil, penumpang banyak di belakang, ada anak, ada mertua, ada saudara. Yang pegang setir, yang nyetir suami pian, berarti yang pegang setir suami pian. Yang menginjak gas, yang pegang gas suami pian. Yang pegang rem suami pian, yang lihat jalan suami pian, yang mau cepat ataupun lambat suami pian. Tapi kenapa ketika mau nyalip kencang dikit suami pian dicibit? Betul kan? Ketika mau nyalip suami pian dicubit. Yang nyetir suami pian. Pian siapa? Kok bisa mau nyubit? Pian penumpang. Jangan ngikut ngatur Kalau diatur supir, diatur. Dia nginjak gas, pian cubit, ngerem dia. Nginjak gas lagi, cubit lagi, ngerem lagi. Tahu apa risiko yang terjadi? Itu penumpang muntah semua. Mudarat apa enggak? Maka seperti itulah rumah tangga, hadirin. Ketika perempuan merasa lebih mengatur daripada suaminya, maka rumah tangga tersebut akan rusak. Si suami ketika diatur oleh istrinya, melihat istrinya melakukan maksiat, dia tidak berani menegurnya. Istrinya membuka aurat, dia diam. Istrinya melakukan perbuatan haram, dia tidak berani mengingatkannya. Kenapa? Yang punya aturan dalam rumah tangga adalah istri. Ini adat yang baik atau buruk? Mau diubah atau enggak? Insya Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kita ceritakan cerita Nabi, kita ceritakan cerita Isra Mi'raj, kehidupan keluarga Nabi. Kalau cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, maka tidak ada hikmah bagi kita, tidak ada keberkahan bagi kita. Apa gunanya kita hadir di tempat ini? Maka dari itu kita harus niatkan, kita ingin pulang ke rumah, kita ingin bawa ini ke rumah kita masing-masing untuk kita amalkan. Insya Allah diliputi berkah, insya Allah diliputi berkah. Dan yang pertama, kita hadir di tempat ini tentunya niatan kita untuk memperingati Isra Mi'raj. Berkali-kali kita sudah meringati Isra Mi'raj. Berkali-kali setiap tahun, mungkin berkali-kali kita berkumpul seperti ini. Namun kadang kita lupa tujuan yang sebenarnya. Peringatan ini bukan sebagai hanya peringatan, namun ini adalah pengingat bagi kita semua, hadirin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan. Yang diuji ketika itu diperjalankan Nabi, tapi yang diuji adalah umat di saat itu. Mereka ada yang beriman, benar-benar beriman, mendengar cerita Isra Mi'raj, mereka meyakini, tambah yakin. Ada yang mereka goyah ketika mendengar Nabi berjalan dari kota Makkah ke Palestina, sampai kembali lagi tidak sampai satu malam. Mereka mendustakan, mereka mengindahkan, mereka mengatakan kebohongan. Ini namanya ujian keimanan. Tapi alhamdulillah kita semua tidak diuji lagi seperti itu. Tiap tahun kita adakan, tapi kita diuji, kita bisa mengerjakan inti dari Isra Mi'raj apa tidak? Kita bisa istiqamah dengan inti daripada peringatan ini atau tidak? Apa intinya? As-sholah lah. Jadi kalau ini panitia, alhamdulillah luar biasa mengadakan peringatan ini dari jauh hari. Tapi jangan sampai ketika pian adakan peringatan ini, sholat-sholat pian tinggalkan.
Sholat pian lalaikan, pian akan dapat keberkahan. Kenapa? Pian adalah orang yang berjuang dalam kebaikan. Tetapi ketika pian berjuang, pian membantu, pian adalah orang yang berpikir memajukan kebaikan dan ketaatan, namun pian sendiri terjatuh dalam pelanggaran, maka semuanya akan sirna. Sholat itu adalah kepala daripada segala ibadah. Kalau sholat baik, baik seluruh ibadah. Pian pernah lihat ada orang hidup tanpa tangan? Banyak. Ada yang hidup tanpa kaki juga banyak. Jangankan tanpa tangan dan kaki, masih banyak yang hidup. Tapi kalau ada orang yang hidup tanpa kepala, itu tidak ada. Maka seperti itulah ibadah. Kalau orang rajin puasa, sedekahnya Masya Allah, silaturahminya terjaga, tapi giliran sholat tidak mau, maka jangan harap. Jangankan pian bangun satu masjid, 20 biji masjid pian telah bangun, pian telah memberikan 20 biji masjid, tapi pian tidak sholat. Pian menyediakan tempat sholat, tapi pian tidak sholat, maka itu semua tersia-sia. Karena yang pertama kali dipertanyakan pada hari kiamat, sholat pian bagaimana? Bagus atau tidak? Diterima atau tidak? Tapi kalau sampai ini sholat ditolak, maka seluruh amal ibadah tertolak. Yang pertama, sholat itu supaya diterima oleh Allah, pian harus paham rukun dan syaratnya. Nah, ini bisa di mana didapat? Pian berangkat majelis, belajarlah. Alhamdulillah di sini ada majelis Asmaul Husna. Jadi bukan cuma hanya baca zikir, kalau bisa diajarkan pula tentang hukum agama. Bukan hanya kita berbeda mazhab, bukan, tapi kita harus menyamakan satu tujuan, yaitu sama-sama beribadah taat kepada Allah. Sholat seseorang akan diterima kalau dia sholat rukun dan syaratnya terpenuhi. Cara wudhunya, cara mandi wajibnya, cara sholatnya, cara ia mengerjakan sholat. Maka ini syarat yang pertama kalau mau sholat kita diterima, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Lalu ada pula rukun-rukun, syarat-syarat seseorang sholatnya diterima. Pian sholat, rukun syaratnya sudah terpenuhi, tetapi ini belum tentu diterima. Kenapa? Yang pertama, syarat sholat seseorang diterima, ayaksida biha wajhallah. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufik, ada 4 syarat seseorang sholat akan diterima ataupun ditolak, ada pahalanya ataupun tidak. Pian sholat yang pertama-tama harus tujuannya hanya Allah. Ada yang ngamalkan duha, sholat duha, alhamdulillah ulun sudah 2 tahun ngamalkan duha, misalkan ada ibu-ibu lah. Pian tujuan apa? Pengen kaya. Sampai saat ini kaya apa enggak? Enggak. Kenapa? Niat pian pengen kaya, bukan karena Allah. Ketika pian sholat bukan karena Allah, ketika pian sholat bukan ditujukan untuk Allah, maka itu ibadah tertolak. Kenapa? Tidak ikhlas. Ini yang pertama. Ibadah apapun, terutama sholat, yang pertama ayaksida biha wajhallah. Syarat ibadah kita diterima adalah kita sholat, kita ibadah dalam keadaan semata-mata tujuannya karena Allah. Yang kedua, nah ini yang paling penting ini. Wa amma kulahu, atau bahasa kitanya bahwasanya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati ketika sholat harus daripada sesuatu yang halal. Nah ini jadi perhatian semuanya. Pian sholat, yang pian makan harus daripada hal yang halal. Artinya kalau pian ada di dalam perut, bersemayam di dalam perut pian, sesuatu yang haram pian sholat, jangan harap pian sholat diterima oleh Allah. Yaitu tadilah tanggal 14 Februari ini pemilihan, banyak yang bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu halal apa haram kira-kira? Kalaunya sedikit haram, kalau banyak haram. Bisa jadi seperti itulah. Kira-kira bagi-bagi duit itu haram apa halal? Haram apa halal? Kayak berat jawabnya nih ya. Kayaknya banyak yang pengen. Ketika itu loh, ya Anda perlu dijelaskan panjang lebar, semuanya sudah tahu itu haram.
itu jadi makanan, pian terima itu uang, itu jadi makanan, itu jadi pakaian. Ulun alhamdulillah ndak makan katanya, cuman beli mukena. Mukenanya pakai nomor lagi lah, disogok pakai nomor. Pian sholat, maka syarat sah seseorang diterima atau tidak sholatnya yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati ketika sholat harus daripada yang halal. Bayangkan kalau pian makan dari hasil sogokan, pian makan daripada uang sogokan, atau pian belikan pakaian, pian sholat dengan pakaian tersebut, atau pian belikan sesuatu walaupun tidak tahu seseorang sholat di atasnya, seseorang sholat di tempat tersebut. Ketika ada pengumuman langgar sedang membutuhkan keramik, kata pian ini ada uang sogokan, ketimbang dibuang lebih baik kasihkan langgar, dibelikan keramik satu petak. Ada orang datang jauh dari Kintab numpang sholat di langgar, pakaiannya halal hadirin, makanannya halal hadirin, dia sholat di atas keramik hasil uang sogokan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya sah apa tidak? Sah sholatnya, tapi Allah tidak akan menerima sholat tersebut karena sholatnya dipersembahkan daripada sesuatu yang haram. Dan ingat, sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, satu suapan yang haram masuk ke dalam perut kita, maka 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Pian punya ibadah, pian salawatan, pian baca zikir, dalam perut ada yang haram. Nerima uang sogokan, kalau sedikit sih tidak mau, kalau 1 juta 2 juta ya terima aja. Masuk itu ke dalam perut, maka naudzubillah summa naudzubillah, tidak diterima amal ibadah 40 hari hadirin. Kata para ulama, kalau masuk yang haram ke dalam perut kita, berdoa sama Allah, mudah-mudahan tidak dimatikan 40 hari ke depan. Kenapa? Takutnya kita mati su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang kedua, syarat diterimanya sholat seseorang harus daripada yang halal yang dimakan, dipakai adalah yang halal, tempat dia sholat dimanapun harus sesuatu yang halal. Ar-rashi wal murtashi binar. Betul tidak haram sogok menyogok, Nabi tidak mengatakan haram, tapi sama-sama di neraka lah, tidak perlu disidang lagi, langsung masuk neraka. Pernah dengar hadisnya lah. Nah, ini suatu nasihat untuk kita semua. Jangan sampai nih pian punya pasangan, suami pian ingatkan, pian punya keluarga ingatkan, ini sesuatu yang haram akan merusak. Dan yang kedua, akibat yang pian terima ketika terima sogokan itu adalah perlakuan khianat. Kenapa? Mengkhianati aturan yang telah disepakati. Ketika seseorang berkhianat, maka ini akan mewarisi kefakiran, akan membuat seseorang dipersempit rizkinya oleh Allah. Salah satu yang membuat rizki sulit adalah seseorang berlaku khianat. Termasuk berlaku khianat yaitu terima sogokan tadi. Dan yang ketiga, syarat diterimanya sholat seseorang oleh Allah yaitu kadar ukuran daripada hadirnya hati pian. Kalau pian sholat baru takbir, habis takbir baca Fatihah, pikiran sudah ke pasar, pikiran ke online shop, maka itu tidak ada nilainya sholat. Kenapa? Pian sholat tapi pikiran jalan-jalan. Maka yang dinilai daripada sholat kita, makanan halal, pakaian halal, sholatnya benar, dan kita sholat semata-mata karena Allah. Tapi ketika sholat, pikiran kita melayang kemana-mana. Kalau tidak percaya, coba pian sholat tarawih itulah, hayalannya per episode. Rakaat 2 rakaat pertama hayalannya ini, sambung lagi 2 rakaat berikutnya. Ada yang seperti ini, banyak lah. Maka ada nilainya. Takutnya sholat kita tidak punya nilai karena hadirnya hati kita tidak ada. Maka kata para ulama, ukuran khusyuk itu bagaimana? Ukuran khusyuk itu kata para ulama, ketika pian sholat, pian ketika ruku, pian sedang ingat ruku. Ketika pian i'tidal, pian sadar bahwa pian i'tidal. Ketika sujud, pian tahu pian sedang sujud. Bukan ketika sholat, sebentar banget sholat ya. Ya sebentar kalau pian sambil ngayal lah.
bisa ngarang puisi di dalam sholat, bisa ngarang omelan buat suami di dalam sholat semuanya, maka itu semua tidak bernilai sholatnya. Dan yang terakhir, syarat diterimanya sholat seseorang alla ya'juba fiha, bahwasanya tidak ada keujuban. Apa ujub? Berbangga diri dengan ketaatan, pian sombong, pian berbangga, merasa lebih baik daripada orang lain. Alhamdulillah, saya bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj ketimbang si Anu yang punya duit banyak namun tidak mau. Nah, ini berbangga, walau tidak diucapkan, walaupun tidak diucapkan, di dalam hati kita berbangga, di dalam hati kita merasa lebih baik. Bahwasanya di Mekarjaya ini kayaknya nggak ada yang bangun malam. Nah, ini ujub namanya. Apalagi memang diposting lah, aduh berat banget bangun malam. Nah, ini maksudnya apa? Ini bukan ujub lagi, ini ria namanya. Ria itu apa? Ria itu ingin dilihat, ingin dipuji. Sedangkan ujub terselip di dalam hati dan sanubari. Jadi kalau kita punya kebanggaan dalam ibadah kita, merasa lebih baik dengan ketaatan kita, merasa lebih baik kita hadir majelis, si fulan tidak hadir. Kita adalah orang yang menutup aurat, si itu tidak menutup aurat. Merasa lebih baik, merasa berbangga dengan apa itu tadi, dan merendahkan saudara muslim kita, maka itulah ujub. Itu yang membakar amal ibadah kita, membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan ini perkumpulan sebagaimana apa yang kita niatkan. Allah jadikan ini majelis peringatan Isra Mi'raj sebagaimana apa yang kita harapkan. Yang mana kita niatkan duduk di sini, mudah-mudahan Allah memandang kita semua. Yang mana kita duduk di tempat ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah lihat perkumpulan kita, dan Allah lihat perjuangan para panitia kita. Allah lihat perjuangan setiap ibu-ibunya, tetes keringatnya mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah. Lelah pian menjadi lillah, lelah pian menjadi berkah. Maka mudah-mudahan tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang pian lakukan, melainkan semuanya bernilai di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah impak kita yang paling besar di sisi Allah. Tenaga kita yang diimpakkan, harta kita yang diberikan, waktu kita yang kita habiskan, semata-mata bertujuan menjunjung tinggi, memuliakan peringatan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah dan Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir. Allah muliakan kita semua yang duduk di tempat ini. Allah muliakan kita semua yang berkumpul di majelis ini. Allah pandang kita semua ya Allah. Mudah-mudahan kami pulang membawa ampunan, kita pulang membawa keberkahan, kita pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah, kita pulang dalam keadaan dihapuskan dosa oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, pandang kami semua ya Allah. Banyak di antara kami yang lalai dalam sholat, banyak di antara kami yang melakukan kemaksiatan paling besar, yaitu meninggalkan sholat. Ya Allah, Engkau melihat dosa kami, Engkau mengetahui kelalaian kami, Engkau lihat kami lalai dalam sholat, Engkau lihat kami lalai dalam mengerjakan kewajiban sholat. Maka Engkau lihat pula kami berbangga dengan peringatan Isra wal Mi'raj, dengan berbangga kami dengan mengingatkan supaya kami tetap mengerjakan sholat, berbangga saling mengingatkan untuk sholat. Maka pandang kami semua ya Allah, dengan diampuninya segala dosa kami ya Allah, dengan diampuninya segala salah kami ya Allah, dengan diampuninya segala maksiat kami ya Allah. Maksiat terbesar kami banyak lalai di dalam sholat ya Allah. Begitu pula kedua orang tua kami ya Allah, begitu pula ibu bapa kami ya Allah, begitu pula kedua orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah, yang kami sadar mereka banyak pula meninggalkan sholat, yang kami sadar, kami tahu mereka banyak pula lalai dalam mengerjakan kewajiban kepada ya Allah. Bahkan banyak di antara kami yang punya orang tua lalai di dalam sholat karena sibuknya bekerja, karena sibuknya mencari nafkah, karena sibuknya menghidupi kami ya Allah, agar kami punya makanan yang layak, agar kami punya pendidikan yang layak, agar kami punya tempat tinggal yang layak. Mereka ayah bunda kami
bahkan rela meninggalkan sholat. Mereka lupa ya Allah, begitu besar murkamu bagi mereka yang meninggalkan sholat. Mereka lupa, bahkan mereka tidak tahu bahwa paling besar dosa adalah mereka ketika meninggalkan sholat. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak tahu itu ya Allah. Mereka mengerjakan itu demi kami ya Allah. Mereka yang kadang pura-pura sehat saat sakit demi kami ya Allah. Mereka yang lalai dari sholat demi kami ya Allah. Mereka yang meninggalkan kewajiban untuk kami ya Allah. Maka hari ini kami minta ya Allah, pandang kami ya Allah, sehingga doa-doa kami tersampaikan untuk mereka ya Allah. Tidak ridha kami kalau ayah bunda kami, tidak berani kami membayangkan kalau ibu bapak kami dalam murkamu ya Allah, dalam nerakamu ya Allah, dan mereka dalam siksamu ya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda kita yang berada di alam barzah, Allah maafkan salah mereka, Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Pandang kami semua, maka sampaikan doa kami semua kepada orang tua kami yang masih hidup, begitu pula yang telah wafat. Jangan engkau mimpikan kubur mereka karena mereka lalai di dalam sholat. Jangan engkau siksa di dalam kubur mereka karena mereka meninggalkan sholat ya Allah. Mereka melakukan itu semua demi kami, maka karena kami, untuk kami ya Allah. Hari ini kami untuk mereka, kali ini kami demi mereka. Kami minta ya Allah, pandang mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan siksa mereka di dalam kubur ya Allah. Pandang mereka ya Allah. Mereka ayah bunda kami ya Allah. Mereka orang tua kami ya Allah. Mereka yang berjuang untuk kami ya Allah. Mereka yang berkorban demi kami ya Allah. Bahkan berapa banyak di antara kita orang tuanya yang masuk hutan, kerja banting tulang, peras keringat, lupa waktu siang dan malam, bahkan mereka meninggalkan kewajiban. Itu semua dilakukan untuk kita hadirin. Pernah kita membalas kebaikannya, namun kebaikan yang perlu kita balaskan yang paling utama, jangan lupa kita mendoakan mereka. Kita mintakan kepada Allah agar mereka bukanlah ahli neraka, bukanlah mereka dalam murkanya Allah. Kita tidak sanggup membayangkan orang tua kita yang kasih sayang, penuh rahmat kasih sayang kepada kita. Orang tua yang mereka ketika mau makan teringat anaknya menyukai suatu makanan, mereka meninggalkan makanan tersebut karena teringat akan anaknya. Mereka orang tua kita yang ketika Ramadan berpuasa diwajibkan, mereka tidak puasa agar anak-anaknya memakai pakaian yang lebih baru terlebih dahulu. Mereka meninggalkan itu semua, namun mereka lupa bahwa pengorbanan itu akan mendatangkan murkanya Allah. Mereka lupa akan pengorbanan itu akan membuat marah Allah, membuat laknat Allah. Maka kita minta supaya Allah tidak melaknat mereka, supaya mereka tidak dalam murkanya Allah. Kita minta kepada Allah di dalam perkumpulan ini, Allah pandang kita, Allah pandangkan kepada orang tua kita, Allah ampuni kita, Allah ampuni ibu bapa kita ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ampuni dosa mereka ya Allah. Engkau hapuskan kesalahan mereka ya Allah. Engkau hapuskan kesalahan ibu bapa kami ya Allah. Perkenankan mereka menjadi orang-orang yang pantas masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang Engkau pantaskan berada di dalam surga-Mu ya Allah. Dengan Engkau jadikan kami semua, orang tua kami, keluarga kami, pasangan kami, orang-orang yang mudah melaksanakan sholat, orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang mementingkan sholat, orang-orang yang menjaga keadaan kewajibannya kepada Allah di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, Allah beri kekuatan kepada kita semua, Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita adalah orang yang menjaga kewajiban kita kepada Allah, kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, terutama kita menjaga sholat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang mendapat keberkahan dunia, umur yang manfaat, harta yang manfaat, mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini
adalah perkumpulan yang mendatangkan keberkahan. Kita ketika wafat mendapat husnul khatimah. Iman dan Islam ketika wafat di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Iman dan Islam ketika wafat di akhir hayat dalam keadaan diampuni oleh Allah. Iman dan Islam ketika wafat di akhir hayat mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Dan Allah pantaskan kita berada di dalam surga. Allah pantaskan kita memasuki surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf, banyak ucapan maupun perkataan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah.